الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat iman, sehingga kita bisa hadir malam hari ini di Masjid Al-Hidayah untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan materi fikih, terutama di dalam hadis-hadis fikih Bulughul Maram. Kita pada kesempatan malam hari ini coba untuk memahami sholat jamak. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara keringanan yang diberikan Allah kepada orang yang bepergian atau orang yang beriman dalam masalah sholat adalah sholat jamak, yang nanti udurnya tidak hanya bepergian saja ya. Sholat jamak ini adalah rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dari sholat yang tadinya dilakukan di waktunya masing-masing, duhur dilakukan di waktu duhur, asar dilakukan di waktu asar, maghrib dilakukan di waktu maghrib, isya juga dilakukan di waktu isya. Itu kondisi normal. Tapi kemudian Allah memberikan keringanan kepada kita untuk menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Duhur dan asar bisa dilakukan di waktu duhur dan bisa juga dilakukan di waktu asar. Maghrib dan isya bisa dilakukan di waktu maghrib langsung isya gitu, atau dilakukan di waktu isya, maghrib dan isya. Kalau di waktu yang pertama melakukannya disebut jamak takdim. Kalau dilakukan di waktu yang kedua disebut dengan jamak takhir. Sebab atau alasan dibolehkannya menjamak itu lebih luas daripada alasan atau sebab dibolehkannya meringkas sholat. Kalau meringkas sholat atau mengqashar sholat itu harus dalam kondisi statusnya musafir. Tapi kalau menjamak status musafir ya boleh, status yang lain boleh, status-status di mana ada kesempitan atau kesusahan dalam melaksanakan sholat tepat pada waktunya.
Nanti kita akan belajar sebab apa saja atau alasan apa saja kita boleh menjamak sholat. Janganlah kita menjadi orang yang sombong. Siapa orang yang sombong itu? Orang yang tidak mau mengambil rukhsah atau sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih keringanan tapi tidak mau mengambilnya. Gitu. Kecuali kalau ketika kita mengambil keringanan itu malah tidak nyaman. Nanti juga ada contohnya, seperti misalnya begini, menjamak sholat boleh, tapi ketika dia misalnya dalam kondisi bepergian, dia rumahnya sampingnya itu ada masjid, maka atau rumah orang lain karena safar ya, rumah misalnya rumah temennya ya, kita misalnya pergi ke Jakarta, rumah temannya yang di Jakarta itu di sampingnya ada masjid. Ketika kita menjamak sholat itu malah gak nyaman. Kenapa? Karena di sampingnya itu ada masjid. Karena ibadah itu memang butuh yang namanya kenyamanan. Pada saat yang sama dia boleh mengqashar atau meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat karena musafir. Tapi karena di samping rumahnya masjid, panggilan itu tiap hari dan di masjid itu lebih nyaman tempatnya untuk menjalankan sholat, maka dia silahkan memilih untuk tidak mengambil keringanan karena ada ketidaknyamanan. Gitu. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, jangan menjadi orang yang sombong, yaitu orang yang tidak mau mengambil rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Keringanan yang dimaksud ini keringanan yang dibolehkan, bukan keringanan yang dicari-cari. Ada yang dicela di dalam Islam, yaitu keringanan yang dicari-cari, yaitu dengan mencari pendapat yang sesuai dengan syahwatnya, sesuai dengan keinginannya. Misalnya dia kepengen nikah, calon mertua tidak merestui, akhirnya dia mengambil pendapat imam, malah ngambil pendapat yang tidak usah ada walinya saja, karena walinya atau calon mertua malah menghalangi, tidak membolehkan. Ayo kita menikah tanpa wali misalnya gitu. Lah ini mengambil yang ringan, pendapat yang sesuai dengan syahwatnya, maka seperti ini dilarang. Karena apa? Kalau ibadah sesuai dengan syahwatnya, maka tidak akan merasakan kelezatan dalam ibadah itu. Bukan sesuai dengan syahwatnya, tapi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Indahnya hidup ini kalau kita melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah, karena ada jaminan insya Allah diterima gitu. Tapi kalau sesuai dengan syahwatnya, sholatnya dipercepat saja. Misalnya ada yang tumak ninah itu tidak wajib dalam sholat, sehingga sholatnya cepat, kayak ayam yang sedang makan. Ada juga yang menganggap Al-Fatihah itu tidak rukun. Kalau pendapat mayoritas ulama kan Al-Fatihah itu rukun di dalam sholat. Nyari pendapat Al-Fatihah enggak rukun, baca surat setelah Al-Fatihah tidak rukun, doa iftitah tidak rukun, doa-doa waktu sujud, waktu rukuk, iktidal tidak rukun. Akhirnya dia sholat tanpa membaca apa kecuali takbiratul ihram sama salam, Allahu Akbar karena rukun, gak usah baca iftitah karena sunnah, dibuang.
dan dia mengambil pendapat lagi Al-Fatihah tidak merupakan rukun, tidak usah membaca Al-Fatihah, apalagi surat setelah Al-Fatihah nggak usah dibaca. Akhirnya Allahu Akbar, ya udah Allahu Akbar lagi untuk rukuk pun tidak usah membaca. Ini nanti rusak ibadahnya karena mencari-cari pendapat yang sesuai dengan syahwatnya. Ya, kalau misalnya keringanan itu sudah ditetapkan sesuai dalil yang benar, diambil. Tapi jangan coba-coba mengambil pendapat yang paling ringan sesuai dengan selera, itu nggak boleh. Ya, itu namanya tatabbu'ur rukhas, mencari-cari keringanan. Di antara definisi para ulama, mencari-cari keringanan itu adalah mencari yang paling mudah. Ya. Kalau kita mencari yang paling mudah, nanti ibadahnya nikah itu ya nggak usah pakai wali, nggak usah pakai saksi, nggak usah pakai mahar, langsung berdua saja nikah di bawah pohon. Itu sama aja dengan zina, ya. Membuka pintu perzinahan. Wali gak wajib, mahar gak wajib, gak punya modal. Gak punya modal kepengen nikah. Menikah itu kudu di modal, mahar itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib ya. Rasulullah nyuruh itu wis sampai cincin dari besi itu kan wis kebangetan, Pak. Ya. Zaman sekarang cincin dari besi itu ya wis sekarang kalau cincin dari besi itu ditukar dengan seperangkat alat sholat, ya, itu tidak menghargai wanita, semiskin-miskinnya orang gitu ya. Kok nikah kok cuman seperangkat alat sholat, itu sebenarnya nikahnya itu enggak niat, tidak menghormati mertua atau tidak menghormati perempuannya, itu nilainya itu murah. Padahal di dalam Al-Quran itu ada isyarat bahwa yang namanya mahar itu adalah wa akhadtum minhunna qintaron. Maksudnya adalah kamu menyerahkan harta yang banyak kepada para wanita itu. Gitu. Jadi nanti nikahnya kalau ngambil yang rukso dikumpulin, ini nikahnya kayak orang zina. Dalam kamar yuk nikah-nikahan. Akhirnya zina beneran, ya. Nggak boleh. Lah kalau menjamak sholat ini resmi boleh, ya. Itu dijelaskan di dalam banyak ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu pernah di kota Madinah menjamak sholat dalam kondisi tidak hujan, dalam kondisi wallahu ta'alam sebabnya apa, akan tetapi Rasulullah menjamak. Ibnu Abbas ketika ditanya kenapa Rasulullah kok menjamak, kelihatannya tidak ada sebab untuk menjamak. Kata Ibnu Abbas, untuk membuat ringan umatnya. Tetapi tentu yang namanya rukhsah itu berbasis kesempitan. Kalau memang ada kesempitan baru diambil. Karena ini terkait dengan iman ya. Soalnya gini, jenengan bepergian yang asal sholatnya duhur dari 4 menjadi 2, itu pun digabung 2 ditambah asar 2. Jenengan itu yang biasanya ibadah, apalagi ibadah sholat sunnah dibiasakan, itu rasanya itu aneh gitu. Aku biasanya qobliyah, biasanya ba'diyah. Setelah saya menjamak dan mengqashar, qobliyah dan ba'diyahnya tidak dilakukan. Itu ada rasa gimana ya? Sesuatu gitu.
Kalau gini gimana? Kok tetap qobliyah sama ba'diyah? Wong sampean wajib aja minta korting kok, sunnahnya malah dilakukan. Ini sebenarnya sampean itu kepengen mudah Pak, sulit begitu. Lo udah dikasih korting dari 4 menjadi 2 sholat wajib, bisa juga digabung 2-2. Kok malah qobliyah ba'diyah dilakukan? Nggak usah. Setiap ibadah yang dilakukan secara rutin dan pada saat pengambil rukhsah tidak diambil, maka pahalanya masih tetap berjalan. Itu diingat-ingat ya. Jadi amalan yang dirutinkan kemudian disebabkan karena panjenengan mengambil rukhsah sehingga tidak diambil atau tidak melakukan ibadah itu, maka pahalanya tetap sama mengalir. Jenengan sholat duhur 2 rakaat pada waktu safar dengan sholat duhur 4 rakaat pada kondisi normal, itu pahalanya sama. Kenapa bisa begitu? Karena ada dalam sebuah hadis, sesungguhnya seseorang itu akan ditulis pahala yang sama ketika dia dalam kondisi ada udzur seperti sakit atau safar. Ya, kita coba nanti untuk membahas tentang sebab-sebab atau udzur yang dibolehkan menjamak sholat. Kita belum membahas mengqashar atau meringkas sholat loh. Yang kita bahas hanya mengumpulkan 2 sholat, duhur dan asar, maghrib dan isya. Subuh nggak bisa dikumpulkan dengan sholat yang lain ya. Kita belum membahas meringkasnya dari 4 menjadi 2, tapi kita bahas mengumpulkannya. Karena kalau meringkas itu harus dalam kondisi safar, kalau menjamak salah satunya itu harus safar, tapi banyak kondisi yang tidak safar. Yang pertama yang dibolehkan mengumpulkan 2 sholat, yaitu duhur dikumpulkan dengan asar atau maghrib dikumpulkan dengan isya, adalah safar itu sendiri. Yang dimaksud safar menurut jumhur itu jaraknya 4 burud. Jadi ada jarak minimal Pak. 4 burud itu dikonversi, ada yang menyebut 80 kilo, ada yang menyebut 88 kilo, ada yang menyebut 90 kilo. Kebanyakan ulama yang pertengahan aja 88 kilometer baru disebut perjalanan yang boleh menjamak. Pada waktu yang sama dibolehkan mengqashar atau meringkas sholat. Karena ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu adalah yang penting itu kan safar, nggak pakai jarak-jarakan. Kalau kita jadi pengikutnya madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, maka pakai pakai batas minimal, yaitu 88 kilo. Jenengan sebelum berangkat tinggal ngecek di Google Map, karena itu yang paling valid Pak. Nggak ada, jenengan kan nggak bisa ngukur sendiri Pak. Ingin perjalanan saya ini berapa kilo ya kan nggak bisa jenengan. Wong kadang plang-plang itu loh, yang hijau itu loh, itu nggak valid Pak. Kurang lebih ya sama-sama kurang lebihnya ya 88 pakai Google Map. Misalnya mau ke Lumajang berapa gitu, 87 kurang 1 kilo Pak. Ya kurang 1 kilo. Wah 89, oh sudah masuk, berarti kita boleh menjamak
dan pada saat sama boleh mengqashar, karena perjalanan 4 burud itu juga jarak dibolehkan kita meringkas sholat. Itu kalau jenengan ikut pendapatnya yang tanpa jarak, pokoknya kok merasa saya ini safar, merasa tak, jadi perasaan mainnya. Kalau main perasaan itu kan nanti satu orang dengan yang lain berbeda, Pak. Ada dosen ITS dosen ITS itu rumahnya pulang pergi Malang, Pak. Malang itu lebih dari 100 kilo, tapi dia pergi pagi, ini pulangnya sampai rumah malam lagi gitu. Ya wis, karena memang untuk mencari nafkah demi anak istri, ya udah dijalani itu bertahun-tahun, dari merintis karir menjadi dosen honorer sampai dosen tetap, wis pokoknya dijalani gitu. Dia merasa karena sudah terlalu sering tiap hari kayak pergi, Pak, kayak pergi. Ada juga pegawai Pelendo itu yang rumahnya Malang juga ada, jadi kayak pergi. Tapi misalnya seperti saya ke Lumajang, belum pernah di sana itu, nanti ada keperluan mungkin ya, sehingga saya bawa baju, bawa sabun, bawa sikat gigi, perlengkapan orang bepergian, maka saya merasa ke Lumajang walaupun jaraknya cuman 80, misalnya nih kalau ada ya 80 kilo atau kurang dari itu, ya merasa saya safar. Kalau gini kan nggak bisa jadi rumus, Pak. Kalau nggak bisa jadi rumus, ini membingungkan. Mendingan yang pakai pendapat jumhur, diantaranya adalah madhab Syafi'i. Kenapa? Karena ada riwayat juga dari Ibnu Abbas tentang masalah itu. Yang jadi patokan itu 4 burud. 4 burud itu 1 burudnya 4 farsyah, berarti 16 farsyah. 16 farsyah itu ya dihitung dengan kilo, ya sekitar 80 lebih, dan angka amannya itu 88. Itu sebab pertama safar. Ustadz, aku gimana ya, saya nggak menjamak, gak apa-apa ya, gak apa-apa, namanya juga rukhsah gitu. Biasanya itu kalau nggak mengambil rukhsah itu karena ada sebab. Misalnya gini, pemimpin rombongannya bilang gini, kita tidak menjamak karena pendapatnya dia, mungkin ya pendapatnya dia ini tidak cukup syarat misalnya menjamak. Akhirnya dia sebagai makmum ya tidak ikut menjamak. Ketentuan ibadah ketika ada pemimpin itu sesuai dengan pemimpin atau sesuai dengan imamnya, Pak. Ya, dengan misalnya nggak pakai kunut, imamnya pakai kunut, ikuti ketentuan imamnya pakai kunut. Ojo imame amin apa Allahumma hdina fi man hadait, jenengan itu nggak peduli. Kan ada makmum itu yang begitu, Pak. Kenapa kok dia tidak peduli? Saya beranggapan bahwa kunut subuh itu tidak ada syariatnya, begitu ya. Padahal yang terbaik itu adalah mengikuti imam. Jenengan nggak batal gak, cuman jenengan itu tidak taat kepada imam. Bukankah imam juga punya pandangan bahwa kunut subuh itu adalah sunnah muakkadah? Kenapa kita tidak menghormatinya dan tidak mendukungnya? Karena imam, kecuali kalau sampai sholat sendiri gitu. Begitu juga imamnya ada yang gak kunut, sampean terbiasa kunut, ngambil kesempatan sendiri.
kunut sendiri loh. Ikuti imam aja loh. Tugasnya makmum itu jangan menyelisihi imam. Kalau imam itu memang tidak melakukan kesalahan, kecuali kalau imam melakukan kesalahan nggak usah diikuti. Misalnya imam itu tidak mengangkat tangan ketika bangun dari bangun dari rakaat yang kedua, itu kan mengangkat tangan kan. Mengangkat tangan itu kan ada 4 tempat. Ketika takbiratul ihram, ketika mau rukuk, ketika rukuk, ketika i'tidal, dan ketika bangun dari tahiyat yang pertama. Imam kok lupa, ya misalnya imam Allahu Akbar, harusnya kan begini bangun dari rakaat kedua. Tapi imam Allahu Akbar, makmum kan tahu, oh imam lupa mengangkat tangan. Oh jangan mengangkat tangan nggak apa-apa. Gitu. Jangan, kalau salah ya jangan diikuti, dan tidak perlu membaca subhanallah. Subhanallah itu kesalahan pada rukun, bukan kesalahan pada hal-hal yang sunnah. Bukan pada hal-hal yang sunnah. Misalnya imam dikirain rupa kunut, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, terus Allah subhanallah, nah, itu tidak usah, karena kunut itu sunnah bukan rukun, tidak perlu membaca subhanallah. Atau bacaannya itu makhrajnya kurang tepat, itu gak perlu yang namanya makmum itu. Misalnya nih, iyyaka na'budu, ainnya kurang dalam kan, gak perlu kita itu ajarin baca kan. Iyyaka na'budu kan, imamnya ngulangi lagi, iyyaka na'budu, kurang lagi. Nak itu kan pakai hamzah. Di dalam ini iyyaka na', loh ini nanti belajar tajwid di dalam Quran, di dalam sholat, maka tidak usah. Itu kurang lebihnya kalau memang imam itu ya imam itu ya harus belajar tajwid yang baik begitu ya. Tapi kalau ada yang kurang-kurang dikit, ya dimaklumi lah, yang namanya lahja Indonesia gitu. Ya seperti itu ya. Kalau dalam safar kok imam, loh gak dijamak loh mam, gak usah, ya wes gitu, gak usah, karena kita sebagai makmum gitu. Tapi ada loh, ada rukhsahnya loh mam. Iya ada rukhsah, tapi kayaknya perjalanan kita ini belum dikatakan safar. Loh kan tanpa safar juga nggak apa-apa mam, kalau menjamak saja, malah nanti debat pak. Ya benar sih yang dinasihatkan, jamak itu nggak perlu status safar, dan status safar malah boleh menjamak. Selain safar juga banyak sebab yang memboleh menjamak. Kalau jatuhnya pada debat itu tidak baik. Kalau sudah pada pelaksanaan ibadah, jangan suka debat, nanti bertengkar pak. Makanya harus belajar ilmu terus ya. Kalau makmumnya itu cuma 2, itu kan jejeran pak harusnya pak. Atau boleh mundur sedikit bagi makmumnya. Kalau kita kan menyaksikan orang itu kalau bermakmum itu kadang kan di belakang pak, walaupun 1 orang itu ya. Pada kondisi sudah ibadah tidak usah eker-ekeran pak, karena imamnya itu Allahu Akbar terus dicablek, oh dia bermakmum. Tapi kok jauh, jenengan itu imamnya wis lanjut aja, kurang luweh aja, boleh jadi dia tidak nggak perlu tangannya itu ditarik loh pak.
kamu itu deket tak gitu. Dituarek ngene kan sampai eker-ekeran makmum moh. Itu malah nggak jadi ibadah nanti. Dalam kondisi praktek kurang lebih aja lah. Nanti untuk masalah ngaji lain waktu ya. Tapi kalau dalam masalah praktek jangan debat masalah ikhtilaf dalam amalan gitu. Misalnya imam Allahu Akbar, imamnya nggak baca basmalah, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmumnya nggak terima. Bismillahirrahmanirrahim. Marah makmumnya, Pak. Imamnya melanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim. Makmumnya bantah lagi, Pak. Bismillah, bismillah, bismillah. Iki ku sholat, lapo sampean berdua iki. Ada yang membaca bismillah keras, ada yang membaca bismillah tidak keras, ada yang membaca tanpa basmalah. Maka dalam kondisi beribadah jangan bertengkar. Nanti aja kalau udah selesai ibadah bisa ngobrol. Tapi pada waktu ibadah kurang lebih begitu, Pak. Ya. Yang namanya manusia itu berbeda-beda. Kadang ada orang itu yang kepengen pendapatnya itu yang dianggap paling benar dan harus diterapkan. Padahal dia salah satu takmir saja. Sebelum sholat Jumatan, tanya takmir yang satu, andanya berapa? Kata takmir yang satu, satu saja. Jadi disuruh aja imam naik langsung. Takmir yang satunya lagi 2 kali, suruh andan dulu sebelum naiknya khotib. Loh, kalau begini ya rusak Pak masjid, Pak. Ono takmir sing nyuruh 2 adzan, ada takmir yang menyuruh 1 adzan. Lah sing adzan iki taat ke siapa? Maka sesuatu yang seperti itu harus sudah beres ya ketika dalam tataran praktek. Saya pernah ditawari begini, Ustadz biasanya adzannya berapa? Gitu. Terus saya bilang di masjid ini biasanya berapa? Kata takmir ya bilangnya biasanya juga 2, ada yang 1, ada yang 2. Lah kan bingung no khotibe malah. Lah wis ditentuno takmir ae lho, wis gak usah wong andan siji andan loro iku. Gak ono andane juga jesah kok Jumatan niku kok malah ini ada andan 1, ada andan 2, eker-ekeran. Bingung no khotib. Ustaz itu biasanya kata ustaznya biasanya di sini andanya berapa? Ya biasanya ya kadang 1, kadang 2. Wes sak karepmu, ame andan siji, andan loro, yang penting ayo Jumatan selesai gitu. Nah, kalau sudah tataran praktek itu jangan ada yang namanya pertengkaran gitu. Nah, semua pertengkaran itu bisa diselesaikan oleh pimpinan ya. Kalau dalam perjalanan, pimpinan perjalanan gitu. Gak usah ditanya madhabnya, Mam kamu madhabnya apa? Saya madhabnya Imam Ahmad, tidak pakai kunut subuh misalnya. Oh, aku madhabnya kunut, aku tak gawe jamaah dhewe, gak boleh kayak gitu. Kamu itu wong rombongan kok malah gawe ibadah dhewe ku piye? Jangan ya, satu aja loh, satu aja, dan kita itu nanti enak ya. Jadi nggak usah kita ini terlalu ini loh. Aku Syafi'i kok. Syafi'imu itu loh berapa persen? Ada orang itu, aku Syafi'i. Coba ibadahmu Syafi'i itu berapa persen? Coba gitu. Ayo dipelinceti. Syafi'imu itu berapa persen kok? Apa namanya, kepengen madhab Syafi'i 100%, sampean loh susah. Selama ini sampean itu berapa persen Syafi'inya? Yang penting itu taat kepada, kalau masuk masjid taat kepada pimpinan masjid gitu.
itu kan aman tuh. Jadi kita itu nggak usah susah-susah. Kata Rasulullah begini, fa'in asabu falakum walahum, jika imam itu benar sama-sama kalian dapat pahala. Wa'in akhtau, jika mereka bersalah, falakum wa alaihim, kamu dapat pahala, dia yang dapat dosanya. Kan enak, anut aja. Itu sebab pertama ya, safar, untuk bisa mengumpulkan sholat. Yang kedua adalah sakit. Tapi madhab resmi Syafi'i nggak boleh. Madhab resmi loh. Madhab resmi di dalam madhab Syafi'i, sakit tidak termasuk sebab dibolehkannya menjamak sholat. Ayo, kalau jenengan Syafi'i ya nggak usah dijamak. Tetapi Malikiyah dan Hanabilah itu membolehkan. Alasan yang terkuat adalah karena sakit lebih repot daripada safar. Dan Imam Nawawi dari madhab Syafi'i membenarkan pendapat ini. Benar, orang sakit itu lebih membutuhkan menjamak daripada musafir. Musafir zaman sekarang enak Pak, ya kan? Kereta walaupun ekonomi AC, sekarang banyak travel, bis-bis juga AC semua. Naik apa jenengan? Naik feeder, ya kan, yang merah itu ya, wirawiri itu Pak, AC kan. Naik apa jenengan? Wah enak. Masuk masjid, air minum gratis kan gitu Pak. Kalau beberapa masjid setiap waktu sholat itu dikasih makan. Ada setiap waktu sholat dikasih makan. Paling enggak ngopi gratis, ngeteh gratis, snack gratis. Itu sudah mulai. Jadi jenengan ibadah itu malah enak Pak, ya kan? Yang tadinya nggak bisa misalnya berbuka ke Masjid Al-Hidayah, ada persediaan berbuka kan gitu, nggak usah beli, kan enak Pak, ibadah enak kan loh. Justru orang-orang yang sholat itu malah nyari sampai susah ya. Lewat depan masjid nggak mau ibadah, nggak mau mampir gitu, kodean tok tahu tek gitu, nggak mau gitu, nggak mau sholat di masjid. Sakit ini khususnya ya, sakit karena banyak misalnya ada infusnya, atau kalau dia misalnya pakai pampers, ganti pampersnya itu Pak. Setiap yang sakit ya, kok dia pakai pampers, maka pada saat dia mau sholat pampersnya harus diganti. Jangan dibiarkan Pak. Wah repot nungguin orang sakit. Kenapa? Kalau dia mau sholat gantiin pampers, bau kotoran gitu. Loh memang rumati orang sakit itu harus menjaga agar orang yang sakit itu selalu dekat dengan Allah. Jangan malah ditinggalkan. Rata-rata Pak yang sakit baik di rumah sakit umum atau rumah sakit Islam, ono adzan, ono apa ya wis gak sholat Pak. Ngopo sholat mung susah ini kok sholat? Badan loro kabeh. Selagi sampean bisa sadar jenengan, walaupun tangan diikat kayak begini, kaki diikat, kalau jenengan sadar sholat masih wajib. Siapa yang membantu? Ya keluarganya Pak, siapa lagi gitu. Pada waktu, kecuali kalau alat-alat yang memang tidak boleh lepas setiap saat, seperti misalnya kateter apa namanya, kencing. Nah itu kalau keluar masuk ya memet itu Pak, yang sakit itu Pak.
Kalau itu bagian atasnya aja dibersihkan dengan kapas, tapi pampers yang bisa dilepas itu diganti gitu. Dan dijamak sholatnya, dijamak, jangan diringkas, jangan dikosor Pak. Banyak itu yang berpendapat orang awam, tapi ya kalau jamak itu ya berarti boleh dikosor, ya belum tentu. Setiap kosor bisa dijamak, tapi setiap jamak tidak bisa dikosor karena dia bukan musafir. Kecuali kalau berobatnya di tempat yang lain, rumah sakit dirujuk misalnya dari mana Malang ke RSCM, itu dia musafir ya. Jadi jamak dan kosor itu belum tentu bersama begitu. Sakit Pak ya, atau jenengan begini ya, kan gini, duhur sama asar, jenengan kalau mau berdekatan begini, berdekatan lagi langsung 4, duhur didorong ke waktu asar, dilakukan sebelum matahari terbenam, duhur asar. Sedikit kemudian waktu berlalu sedikit itu sudah maghrib, langsung dijamak maghrib dan isya, berkumpul 4-4-nya itu bisa. Itu caranya adalah mendekatkan jamak takhir ke maghrib isya. Kalau maghrib isya jamak takdim, kalau duhur asar jamak takhir, jadi dipadatkan. Itu bisa, supaya apa? Nggak ganti pampers. Soalnya kalau ganti pampers itu repot memang. Ya kalau tainya bayi gitu kira-kira bau gitu nggak masalah Pak ya. Tahu tainya orang dewasa itu kan berbeda itu Pak ya, beda gitu. Butuh kesabaran ya Pak ya. Ya. Jadi patut bersyukur nih kalau diberikan kesehatan. Maka sering-sering bersyukur ya Pak ya. Apalagi kalau punya istri sakit, suaminya itu harus bilang, saya harus sehat karena saya harus merawat istri saya. Begitu juga kalau istri yang sehat, suami yang sakit, saya harus sehat karena suami saya sakit. Nanti siapa yang akan mengurus dia? Kalau dua-duanya sakit, repot. Anaknya sibuk lagi kan, akhirnya dipanggilkan perawat. Orang lain kalau merawat orang lain itu pasti tidak ada kasih sayang Pak. Dia merawatnya itu karena dibayar. Sentuhannya akan lain. Persis seperti orang yang kena diabetes dirawat sama perawat dengan dirawat sama istrinya itu beda Pak. Sentuhannya itu sentuhan cinta. Makanya istri itu harusnya belajar dari perawat itu. Jangan setiap setiap ini dibersihkan perawat di gawaran klinik. Istrinya harus belajar. Gampang kok Pak ngerawat luka itu. Obat-obatnya mana gitu. Kadang itu karena punya duit gitu. Aku punya duit kok repot, direpot no istri, tak bayar aja. Padahal kalau dalam ilmu kejiwaan itu ya, seorang ibu itu akan menangis Pak kalau yang merawat terus itu orang lain, anaknya nggak mau ngerawat. Pernah kejadian dulu waktu saya di Jakarta itu dia orang tuanya itu tinggal sendiri di rumah yang bagus Pak, bagus. Anak-anaknya udah punya rumah daerah situ, daerah Depok, sama daerah Depok. Cuman karena anaknya kerja repot, akhirnya disewakan perawat itu, suruh ngerawat. Ketahuan perawatnya itu mandiin bapaknya, kan bapaknya itu yang sudah sangat tua, ngomong ya wis gak jelas gitu. Mandiin bapaknya itu disemprot pakai pipa itu Pak. Bapaknya kan megap-megap Pak, langsung marah-marah.
kamu memperlakukan bapak saya. Lha sing salah ini sebenarnya siapa? Sing salah ya anake. Tangan anaknya menyisir, tangan anaknya menggosok sabun, tangan anaknya itu menyuapin. Itu penting ya. Itu yang kedua, yaitu sakit ya. Kemudian yang ketiga, hujan. Ini yang sering tidak dipakai. Jenengan kan jarang ada masjid menjamak sholat karena hujan lebat, Pak ya. Pokoknya kalau hujan lebat itu masih dipanggil terus, hayya 'alas shalah, Rene sholat nang masjid gitu kan. Padahal diantara sunnah Rasulullah SAW itu adalah ketika hujan turun, apalagi lebat, itu masjid bisa menjamak sholat. Loh nanti isyaknya gimana? Gak ono adzan isya gak apa-apa. Gak ono adzan asar gak apa-apa, dijamak. Bahkan bukan lagi hayya 'alas shalah, tapi shallu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah. Kondisi hujan deras. Tapi untuk mengambil rukhsah ini pikir-pikir berapa kali Pak jenengan jadi takmir, Pak? Lapo kok leren kon sholat nang omah terus dijamak? Lapo? Ya kita ini kan kalau seandainya nggak mengambil rukhsah atau keringan itu ya nggak masalah. Cuman takutnya kalau ada masjid yang melakukan itu, kita nanti kaget. Tiba-tiba habis maghrib seluruh masjid mendengar muadzin qomat lagi. Habis assalamualaikum, Allahu akbar, asyhadu an la. Loh ini salat apa iki? Wong ini orang mukim semua. Itu namanya dijamak. Karena hujan bisa, ya kan? Karena hujan. Kemudian yang keempat, perempuan yang istihadah, keluar darah yang tidak teratur, bukan darah haid. Kalau darah haid kan sholatnya libur, ini darah istihadah, najis dan keluarnya tidak bisa ditahan, dan dia harus tetap sholat. Maka kata Rasulullah SAW bilang kepada Hamnah bintu Jahsh, Hamnah ini ada kasus ya. Ketika keluar darah terus, maka Rasulullah memberikan rukhsah untuk menjamak sholat. Senada atau sama dengan istihadah ini adalah orang yang beser, yang kencingnya nggak bisa ditahan. Kalau panjenengan sudah kencing beser, itu sudah cukup syarat untuk menjamak sholat. Jenengan ambil ya monggo, jenengan tidak ngambil rukhsah itu ya monggo. Karena beser itu kan tidak bisa mengontrol air kencingnya. Ada seorang nenek-nenek, dia bilang, Ustadz saya ini nggak bisa, terus saya tidak sholat. Loh kenapa nggak sholat nek? Karena saya ini beser, nggak bisa mengontrol air kencing gitu. Loh boleh, jenengan dijamak saja sholatnya. Loh kalau pas nanti sholat kok keluar, gak apa-apa, karena yang bikin keluar itu Allah. Kita hanya wajib sholat, yang kita tidak mampu itu dimaafkan. Insya Allah nanti masih ada sebab-sebab yang lain yang tentunya penjelasannya panjang tentang menjamak sholat. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang sehingga kita bisa ngaji dan memahami tata cara sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.